Semangat pagi kalian semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Di video pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai organisasi regional dan global. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 4 organisasi regional dan global di bidang ekonomi. Selanjutnya, di video pembelajaran pada hari ini, kita akan melanjutkan masih membahas mengenai organisasi ekonomi regional dan global, yaitu 5 organisasi, dan pengaruh atau dampak dari organisasi regional dan global bagi perkembangan Indonesia. Maka dari itu, silakan simak video pembelajaran kali ini dari awal sampai dengan akhir. Nah, organisasi ekonomi kita review kembali. Jadi pastinya dalam kehidupan ekonomi suatu negara itu tidak dapat hidup sendiri seperti manusia, karena pada hakikatnya kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, karena dari itu, makanya sebuah negara memerlukan bantuan dari negara lainnya. Nah, untuk memudahkan hubungan negara-negara tersebut, akhirnya negara-negara tersebut membuat berbagai macam organisasi-organisasi, baik organisasi yang bersifat regional atau kawasan, maupun organisasi yang bersifat global, yaitu mendunia. Nah, organisasi ini dibuat agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya adalah organisasi yang bernama GATT. GATT ini merupakan singkatan dari The General Agreement on Tariff and Trade. GATT ini merupakan sebuah perjanjian umum mengenai tarif perdagangan yang dibentuk oleh 23 negara pada 1947 di Jenewa, Swiss. Nah, hingga keanggotaan GATT pada tahun 1994, jumlah negara yang mengikuti GATT semakin bertambah hingga nanti anggotanya berjumlah 119 negara. Nah, pembentukan GATT ini dilatar belakangi dengan adanya usaha negosiasi perdagangan bebas secara internasional. GATT sendiri terbentuk secara resmi mulai pada tanggal 1 Januari 1948. Nah, pembentukan GATT ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang aman bagi pebisnis dan menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Tujuan GATT sendiri sebagai sebuah organisasi global ada 4. Yang pertama adalah 1, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Dan yang keempat adalah meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Nah, sebagai sebuah organisasi, GATT ini mempunyai prinsip dalam menjalankan organisasinya. Nah, prinsip GATT ini ada 5. Prinsip yang pertama adalah prinsip Most Favored Nation atau MFN. Nah, prinsip MFN ini merupakan prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Artinya dalam menjalankan perdagangan internasional tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan-golongan. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip national treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Jadi tidak ada pembedaan antara barang impor ataupun barang dari dalam negeri. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Prinsip yang keempat adalah prinsip non-tariff measures, yang artinya negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan biaya masuk produk impor. Dan yang kelima adalah prinsip quantitative restriction, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Nah, GATT ini merupakan sebuah organisasi multilateral. Nah, perdagangan multilateral dan perdagangan bebas menjadi sasaran utama GATT yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan seluruh dunia. Nah, GATT ini menjadi salah satu sumber hukum penting dalam perdagangan internasional. GATT tidak hanya memuat aturan mengenai kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga aturan perdagangan antar pengusaha. Nah, dalam perkembangannya, tiap negara anggota GATT ini akan menghendaki adanya perdagangan bebas. Selanjutnya adalah WTO atau World Trade Organization. Nah, pembentukan WTO berawal dari negosiasi Uruguay Round pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Nah, WTO ini didirikan untuk menggantikan GATT yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, WTO berdiri sesuai dengan kesepakatan terakhir GATT di Marrakesh, Maroko pada 5 April 1994.
1994. Nah, walaupun baru berdiri tanggal 5 April 1994, WTO mulai resmi menggantikan GATT baru pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, kan tadi kita sudah ketahui bersama bahwa anggota GATT awalnya terakhirnya adalah 115 negara. Nah, ketika nanti GATT berubah menjadi WTO, anggota WTO ini berkembang dari awalnya 115 negara menjadi di tahun 2018 menjadi 154 negara. Nah, WTO sebagai organisasi global mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah membantu para produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, mendukung pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian. Yang ketiga, menjadi forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian yang telah dicapai beserta lampirannya, termasuk keputusan yang telah ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. Yang keempat, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Yang kelima, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Dan tujuan WTO yang terakhir adalah untuk menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, serta badan yang berafiliasi. Nah, WTO ini merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tugas yaitu mengatur kegiatan perdagangan internasional. WTO juga berperan dalam memantau penyelenggaraan perdagangan antar negara, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota, dan menjadi forum negosiasi perdagangan, menangani perselisihan perdagangan antar negara, memberikan bantuan teknik dan pelatihan bagi negara berkembang, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Selanjutnya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini merupakan wujud kesepakatan perdagangan bebas negara-negara anggota Asia Tenggara atau ASEAN yang dibentuk pada KTT keempat ASEAN pada 27 sampai dengan 28 Januari 1992 di Singapura yang menyepakati peningkatan kerjasama AFTA mulai 1 Januari 1993. Nah, proses untuk menuju perdagangan bebas di Asia Tenggara di negara-negara ASEAN ini dilakukan dengan cara yang bernama CEPT atau CEP. CEPT ini merupakan sebuah cara melakukan penurunan tarif beberapa komoditas tertentu secara bersamaan dari mencapai 0 sampai dengan 5%. Nah, faktor berdirinya AFTA sebagai organisasi regional di kawasan ASEAN yang pertama adalah mencuatnya isu-isu ekonomi setelah berakhirnya tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN pada masa Perang Dingin. Yang kedua, kemajuan negara Singapura yang miskin sumber daya alam tetapi dapat mengandalkan sektor perdagangan sebagai sumber utama penghidupan. Yang ketiga adalah keinginan menarik sebanyak mungkin investor asing, mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan yang lain yang telah terbentuk di kawasan Amerika maupun kawasan Eropa. Tujuan AFTA sendiri adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasaran dunia dan menciptakan pasar seluas-luasnya. Tujuan AFTA yang kedua adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dan yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Nah, untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut, AFTA melakukan berbagai macam program-program. Program yang dilakukan AFTA adalah pertama, pengurangan tingkat tarif yang secara efektif di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah penghapusan hambatan kuantitatif dan hambatan non-tarif. Yang ketiga, mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan terutama di bidang bea masuk serta standar dan kualitas. Yang keempat adalah penetapan kandungan lokal sebesar 40%. Selanjutnya adalah organisasi regional NAFTA, yaitu North American Free Trade Agreement. Nah, NAFTA ini merupakan organisasi yang dimulai dengan berdirinya CFTA atau Kanada Amerika Free Trade Area pada tahun 1989 yang didirikan oleh dua negara yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Nah, CFTA ini merupakan organisasi yang berperan untuk mengatur tarif perdagangan di antara kedua negara tersebut. Namun di tahun 1991, Meksiko juga ternyata tertarik untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 17 Desember 1992 berdirilah NAFTA yang didirikan oleh ketiga negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, NAFTA baru mulai melakukan kegiatannya secara resmi baru mulai tanggal 1 Januari 1994.
4. Nah, anggota NAFTA tadi sudah saya bilang berjumlah 3 negara. Nah, di 3 negara tersebut biasanya berdiri kantor pusat NAFTA. Nah, kerjasama NAFTA dalam mencakup 3 hal, yakni perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area Agreement. Selanjutnya adalah perjanjian kerjasama lingkungan atau NAAC dan perjanjian kerjasama buruh atau NAALC. Nah, tujuan NAFTA sebagai organisasi regional yang pertama adalah meningkatkan peluang investasi, yang kedua menciptakan prosedur perdagangan yang efektif, dan yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Nah, komisi dalam NAFTA sendiri ada 3. Komisi yang pertama adalah Free Trade Commission atau FTC, yaitu komisi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Selain itu juga, komisi ini memiliki kewajiban untuk menengahi masalah sengketa yang terjadi dalam internal NAFTA. Selanjutnya adalah CEC atau Commission on Environmental Cooperation, yaitu komisi yang bertugas untuk mengatur pelaksanaan perjanjian lingkungan antara anggota NAFTA, mengingat pentingnya daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka beberapa program bersama yang terkait dengan lingkungan dilaksanakan oleh komisi ini. Dan yang terakhir ada CLC, yaitu Commission on Labor Cooperation, itu komisi yang bertugas untuk melaksanakan penyediaan mekanisme yang efektif dan terstandar terkait dengan tenaga kerja domestik. Dan organisasi yang terakhir adalah CAFTA, yaitu China ASEAN Free Trade Area. Nah, CAFTA ini merupakan organisasi yang berkembang karena ekonomi global yang pesat dan menjadi daya tarik negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Nah, karena Tiongkok pada era ini merupakan satu negara yang cukup kuat perekonomiannya. Nah, kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok ini diatur melalui CAFTA pada tahun 2006. Nah, CAFTA ini mulai berlaku baru tahun 2010. Nah, pembentukan CAFTA diharapkan mendorong laju pertumbuhan atau laju perekonomian negara-negara ASEAN dan Tiongkok, dan diharapkan juga memperluas jaringan perdagangan ke seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak yang sangat rendah. Pada awalnya, CAFTA ini memiliki anggota sebanyak 7 negara, hingga nanti berkembang menjadi seluruh anggota ASEAN tergabung dalam CAFTA. Nah, CAFTA ini diharapkan dapat berperan sebagai zona perdagangan bebas paling besar yang terdiri atas negara-negara berkembang. CAFTA juga menyediakan pola baru bagi negara-negara untuk mendirikan zona perdagangan bebas. Nah, CAFTA diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi ASEAN atau bagi Tiongkok. Tujuan CAFTA sendiri adalah pertama untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antar negara ASEAN dan Tiongkok. Yang kedua adalah memperdalam keterbukaan kepada dunia secara menyeluruh. Yang ketiga menyesuaikan struktur industri Guangxi. Yang keempat membantu daya saing pasar industri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama negara ASEAN dan Tiongkok di bidang iptek, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, dan sosial. Yang keempat adalah pengaruh organisasi global dan regional bagi Indonesia. Yang kita bahas pertama adalah pengaruh organisasi militer. Apa sih pengaruh organisasi militer bagi Indonesia? Jadi keberadaan organisasi militer ini mempengaruhi sikap politik Indonesia. Ketika nanti di dunia pada masa perang dingin terbagi menjadi 2, yaitu blok barat dan blok timur, Indonesia memilih menerapkan sikap politik bebas aktif dengan cara tidak bergabung dalam organisasi militer manapun. Justru Indonesia malah mempelopori terbentuknya gerakan baru atau blok baru yang bernama gerakan non-blok. Nah, Indonesia saat ini tidak juga tergabung dalam organisasi militer manapun, namun tetap mendukung tujuan setiap organisasi militer mewujudkan perdamaian Indonesia, perdamaian dunia. Nah, Indonesia mendukung SEATO agar paham komunis tidak berkembang, juga mendukung Pakta Warsawa agar tidak terpengaruh kapitalisme. Itu merupakan sebagai bentuk netral Indonesia dari blok barat maupun blok timur. Nah, pasca perang dingin, Indonesia turut mewujudkan tujuan NATO untuk memberantas terorisme. Saat ini NATO dipercaya menjadi organisasi perdamaian dan keamanan di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga tetap berusaha bersikap mandiri, menjaga keamanan tanpa bergabung NATO dan organisasi militer lainnya. Sebenarnya organisasi militer itu masih banyak selain 5 yang tadi. Nah, organisasi-organisasi militer itu sama tujuannya, itu masih dibutuhkan dalam menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya adalah pengaruh organisasi ekonomi. Nah, pengaruh organisasi ekonomi bagi Indonesia, karena memang pada hakikatnya setiap negara pasti
mendapatkan kondisi yang stabil sehingga mampu memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara melakukan berbagai usaha untuk memajukan perekonomian. Salah satunya adalah dengan bergabung dalam organisasi ekonomi. Nah, ketika tergabung dalam OPEC pada 1961 sampai dengan 2008 sebagai negara importir dan anggota OPEC, Indonesia terjamin pasokan minyaknya dan banyak manfaat lainnya. Itu ketika Indonesia gabung dalam OPEC. Nah, ketika 1989 Indonesia tergabung dalam APEC, Indonesia turut berperan aktif dan membahas isu ekonomi internasional. Indonesia juga dapat meningkatkan potensi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Meskipun demikian, Indonesia selalu waspada terhadap pengaruh liberalisasi perdagangan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan konsumerisme dalam masyarakat. Nah, keberatan WTO dan AFTA juga memberikan dampak positif bagi Indonesia, yaitu terbukanya pasaran internasional, mendorong transfer teknologi, dan memudahkan memperoleh barang kebutuhan yang belum ada di Indonesia. Selain dampak positif, ternyata juga memberikan dampak negatif. Ternyata dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kemungkinan hilangnya produk ekspor Indonesia karena kalah saing dengan produk negara lain, membanjirnya barang impor di Indonesia yang dapat mematikan usaha dalam negeri, dan ancaman pencabutan investasi asing, dan ancaman masuknya tenaga kerja yang lebih profesional. Selanjutnya adalah pengaruh organisasi ekonomi bagi Indonesia ketika adanya MEE dan NAFTA. Meskipun memang Indonesia tidak tergabung dalam kedua organisasi tersebut, organisasi ini tetap berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, yaitu dengan terbangunnya kemitraan ekonomi khususnya dalam perdagangan. Selain itu, memperluas jangkauan ekspor di negara-negara anggota tersebut dan mendapat kepercayaan dari negara tersebut menjadi investor di Indonesia. Begitu materi kita pada hari ini. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila masih ada yang belum paham, bisa melihat dari sumber belajar lainnya atau boleh nih bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat walaupun belajar dalam segala situasi dan kondisi. Dadah.